Tagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai sholat, silahkan bertebaran di muka bumi ini. Cari dari karunia Allah Azza wa Jalla. Carilah. Ada perintah kita untuk mencari dunia, mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk dibawa ke akhirat. Karena dunia ini jembatan menuju akhirat. Kalian cari. Bukan habis sholat duduk di masjid tok ya. Jangan berpikir Islam itu wis akhirat tok lungguh di masjid. Habis sholat subuh duduk di masjid sampai zuhur. Habis zuhur sampai asar. Habis asar sampai maghrib. Oh ternyata marbotnya masjid. Ya wajar baca di masjid kerja nih. Tetap marbot itu digaji apa enggak? Digaji. Dapat fulus. Karena kehidupan dunia ini butuh ongkos, butuh biaya. Kita disuruh selesai sholat silahkan bertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Di sini nih pesannya. Kalian ketika mencari karunia Allah, ingatlah sama Allah. Kalian tidak dilarang untuk bekerja mencari dunia, tapi kalian dilarang berbuat dosa. Dan ketika kalian sudah mendapatkan karunia Allah, jangan sampai karunia Allah itu menjadi sarana berbuat dosa. Itu poinnya. Makanya seorang muslim itu ketika diingatkan dengan hakikat kehidupan dunia, agar ambisi dia bukan dunia, ambisinya akhirat. Tapi kerja dia. Makanya ketika seorang ingat Allah selalu, insya Allah dia akan selamat. Ketika mau berbuat sesuatu ingat sama Allah. Oh ini tidak boleh. Ini haram. Kita berada di masa yang kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, la yubali min aina iktasabahu. Orang enggak peduli. Dapat uang dari mana udah enggak peduli. Amin halalin, amin haram. Enggak peduli halal haram. Yang penting dapat fulus. Dan kita seakan-akan sudah berada di masa itu. Ahibati fillah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ana izin minum dulu jemaah ya. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Menceritakan bahwa Rasul SAW pernah lewat pasar. Waktu itu datang dari Aliyah. Aliyah Madinah itu daerah yang tinggi ya, daerah Kuba sana. Beliau pulang dari sana menuju ke Masjid Nabawi, menuju ke rumah beliau SAW. Dan para sahabat itu mengikuti Nabi SAW, kanan kiri ya. Ketika lewat pasar, ketika masuk pasar, beliau ngelihat beliau melihat sallallahu alaihi wasallam ada anaknya kambing cacat mati. Anaknya kambing cacat, bangkai. Subhanallah, Nabi SAW lagi sahabat ini banyak di sekitarnya. Wah di pasar orang rame, jualan, ada yang nawar, ada yang membeli. Nabi SAW megang kupingnya anaknya kambing ini. Wallahu a'lam. Sekarang kan ada kambing-kambing yang kita lihat kupingnya panjang tuh jemaah ya. Dipegang kupingnya sama Nabi SAW. Beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Siapa yang mau 1 dirham? Siapa yang mau 1 dirham? Para sahabat, orang-orang pasar kan pada dengar suara Nabi SAW ya. Langsung semuanya fokus. Konsentrasi melihat Nabi lagi jualan apa ini? Nabi nawarkan bangkai. Siapa yang ingin ini jadi miliknya dengan 1 dirham? Maka serempak sahabat mengatakan,
ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna' bihi. Ya Rasulullah, kami nggak ingin bayar bayar untuk mendapatkan bangkai anak kambing itu. Kalau masih hidup mungkin. Tapi ini ya Rasulullah sudah bangkai, cacat lagi. Orang itu mau beli binatang cacat itu males. Apalagi sudah mati. Manas naubi, mau dibuat apa? Mau dibuat apa? Itu pertanyaan. Lalu Nabi SAW mengatakan, atuhibbuna annahu lakum. Kalian nggak mau ini gratis? Nggak mau? Apa kata para sahabat? Wallahi, mereka mengatakan, demi Allah, lau kana hayyan lakana aiban fi. Kalau dia masih hidup ya Rasulullah, dia itu cacat. Li'annahu asak, karena kupingnya itu kecil. Fakaifa wa huwa mayyit. Gimana dia sudah jadi bangkai? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi, demi Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada ini di hadapan kalian. Artinya dunia itu seperti bangkai tadi jemaah. Yang manusia mengejar dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, malam sampai pagi. Ana pernah ke sebuah perusahaan. Perusahaan itu pabrik, bekerja 24 jam. Ana heran, kenapa kok 24 jam? Kok nggak cukup 8 jam kerja? Apa kata dia? Sayang Ustaz. Investnya sudah besar dikeluarkan di sini. Tapi bisa nggak antum 8 jam? Yuk bisa-bisa aja karena tergantung kita kan ownernya. Tapi orang berpikir mencari dunia tadi 24 jam. Boleh tidak? Boleh-boleh aja. Asalkan buat bekal akhiratmu. Rasulullah SAW pernah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar bin Khattab. Dipegang kedua pundaknya. Lalu mengatakan kepada Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Abdullah sambil dipegang ya. Antum kalau melihat kedua orang dipegang kedua pundaknya mau dikasih nasihat, jadilah engkau hidup di dunia seperti orang asing, perantau. Perantau itu niatnya apa? Niatnya kalau sudah sukses pulang kampung. Rata-rata seperti itu. Jadi engkau seperti orang asing yang sedang lewat sebuah kota, berbisnis di sana, berdagang di sana, tapi pikirannya kemana? Kampung. Baik, ketika dia dapat keuntungan, dapat apa yang dia lakukan? Transfer. Contoh teman-teman kita yang merantau ke Malaysia. Pernahkah dia berpikir untuk punya rumah di Malaysia? Enggak. Kenapa? Buat apa Ustaz? Ana nggak mau tinggal di sini Ustaz. Ana cuma sebentar di sini. Ana kontrak di sini Ustaz. Berapa lama kontrak? 2 tahun. Ya kalau diperpanjang jadi 4 tahun. Ya kalau diperpanjang. Dia selalu berpikir akan ada masa diputusnya kontrak. Maka dia tidak pernah berpikir untuk punya rumah di sana. Itu gharib. Perantau yang memang terikat dengan kontrak dia akan kembali. Tapi ada perantau yang berfoya-foya di tempat perantauan. Apa yang terjadi? Ketika masa kontraknya habis pulang kampung nggak punya apa-apa. Beda sama perantau yang setiap dapat gaji dia transfer. Beli tanah, beli rumah, punya toko, punya sawah, punya usaha, pulang tenang dia. Nabi SAW menyebutkan di dunia ini kita seperti perantau tadi. Kun fid dunya ka'annaka gharib
Seperti orang asing tadi, yang bukan penduduk sana, yang dia akan meninggalkan tempat itu, dan pasti kita meninggalkan dunia ini. Seperti tadi, seorang pegawai kontrak di tempat perantauan, dia akan meninggalkan tempat perantauan tersebut. Maka dikirim terus fulusnya. Au abiru sabil. Atau yang lebih baik itu seperti orang yang transit. Ada orang transit, mamanya antum dari Mekah transit di Dubai, dikasih visa 3 kali 24 jam, 3 hari. Kira-kira antum di sana beli rumah? Beli api-api di Dubai, Ustaz, Masya Allah. Melihat mobil-mobil bagus-bagus, Masya Allah, anak mau beli. Loh, antum berapa hari sini? 3 dino. Loh, masa tunggu mobil? Ya iku ya. Tapi anak kepingin gitu loh. Beli dia. Dapat 3 hari balik ke Indonesia. Apa kata orang? Hah? Au abiru sabil. Dan betul jamaah, yang lebih utama kalau kita bisa hidup di dunia, kalau orang asing tadi kadang-kala kerasan dia di sana jamaah. Kadang-kala betah, tidak kepingin pulang. Tapi kalau orang transit pasti pulang. Dan dia selalu ngelihat jamnya. Apa? Loh, bentar lagi pesawatnya. Anak takut ketiduran, tahu-tahu pesawatnya berangkat. Ada kekhawatiran. Seperti itu seharusnya kita dengan dunia ini. Tidak dilarang antum untuk mencari dunia. Yang dilarang antum berbuat dosa. Dan menjadikan dunia ambisi terakhir antum. Terakhir, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat yang namanya Shaddad ibn Aus. Beliau mengatakan, ya Shaddad sallallahu alaihi wasallam, wahai Shaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Wahai Shaddad, kalau engkau melihat umat manusia ini sibuk mengumpulkan emas dan perak, mengejar dunia, menimbun dunia. Bayangin jamaah, orang itu sampai tingkatan menimbun dunia yang nggak ada gunanya buat dia, nggak ada gunanya. Makanya kenapa orang itu bikin tas harganya 1 miliar? Apa jamaah? Ya buat orang-orang ini yang bingung duit mau buat apa. Bingung dia. Coba tas 1 miliar itu kasihkan ke pedagang sayur. Diisi apa sama dia? Kayak duit sing ada harganya. Karena memang itu bukan barang yang bernilai sebenarnya. Tapi kalau emas, kasihkan ke pedagang sayur. Tetap bernilai. Kasihkan ke presiden, bernilai. Itu kalau kita bicara sesuatu yang bernilai memang. Tapi di dunia banyak hal-hal yang sebenarnya nggak ada nilainya, dibuat-buat nilai oleh manusia. Kenapa? Karena orang bingung tadi. Sudah numpuk harta, bingung mau dibuat apa. Fulusnya ini mau dibuat apa. Beli burung, apa yang suaranya bagus? Murai batu. Murai batu. Didengarkan suaranya. Masya Allah bagus. Wis, belen buat sarapan. Dik, kebanyakan fulusnya itu buat apa? Anak kepingin sarapan murai batu. Bingung dengan banyaknya hartanya yang dia. Dan kalau bicara dunia ini, kalau kita mengejar seperti ngejar bayangan kita sendiri. Terus sampai kesel, dia akan lari dari kita. Dan seperti minum air laut, terus antum akan haus. Tapi kembali kepada pesan Nabi kepada Shaddad bin Aus sallallahu alaihi wasallam. Oh, di masjid ini tidak boleh tidur ya? Iya. Tidak boleh tidur jamaah. Jangan antum dengarkan kajian sambil tidur, itu loh, nggak boleh.
Ya, Anda lihat ada gambarnya itu, Anda perhatikan opo ya, Masya Allah. Kalau ngelihat orang menumpuk harta, antum lihat kayak tadi lewat ya, melihat orang dengan dunia mereka, bikin gedung-gedung tinggi, ya, bikin hiburan-hiburan. Engkau baca doa ini kata Nabi SAW, dikasih doa. Doanya pertamanya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan ini dan semangat yang kuat, tekad yang bulat di atas petunjukmu. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Aku memohon kepadamu semua yang bisa menghadirkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratik. Dan aku memohon apa saja yang dapat menghadirkan ampunanmu ya Allah. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Dan beribadah yang baik. Wa as'aluka qalban saliman. Kalau sudah banyak dunia ini hasad, iri, dengki, hilangnya qanaah. Wanita itu kalau bukan wanita aja, antum kalau melihat pasar, dulu pasar itu antum harus berangkat ke pasar. Sekarang istri kita itu duduk di ranjang ngelihat pasar aja, sro, check out, lu terus-terusan nih sama. Kalau dulu pasar ono tutupi, sekarang nggak tutup pasarnya sama, nggak tutup. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada panggilan apa? Ya Allah, Anda ngomong, kok ini dunia lagi? Bener loh, pasar itu tidak tutup, tidak ada tutup. Makanya doa itu harus sering-sering kita baca, karena orang sudah sibuk mencari dunia. Karena murah dia beli, bukan karena butuh. Antum bisa lihat sekarang, kiriman lagi loh. Kok tuh gimana? Iya murah, diskon. Loh, kabeh sing murah di tuku. Ada teman dulu di Medina, belum ada kayak sekarang ya, dia seorang pegawai. Waktu kita ada urusan di kantor, dia ngomong, ana lagi ribut sama istri ana. Istri ana baru beli sepatu, tumpuan di rumah banyak. Dia baru gajian, dia beli sepatu mungkin 20 pasang. Pulang, kok banyak sepatu? Iya bang, lagi diskon. Astaghfirullahaladzim jamaah. Itu ujian jamaah. Itu ujian. Maka minta Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Hati yang selamat ya Allah. Selamat dari semua fitnah, dari semua penyakit. Walisanan sadiqan, dan lisan yang jujur. Ketika orang sudah sibuk dengan dunianya, kejujuran itu mahal jamaah. Mahal. Orang akan berdusta untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa as'aluka lisan qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Antum baca, cari doanya, antum baca, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Silahkan antum bekerja tapi jangan berbuat dosa. Silahkan antum mencari dunia tapi jangan berambisi dunia untuk dunia, karena dunia antum akan tinggalkan. Mengambil foto ustadz pada saat khutbah apa boleh? Khutbah apa? Kalau khutbah Jumat nggak boleh. Kalau lagi kajian seperti ini, ya tak elok lah. Tapi tidak membatalkan pahala dia gitu. Tapi kalau khutbah Jumat bisa kehilangan pahala khutbah Jumat kita. Fokus dengarkan khotibnya. Ustaz, saya setiap hari sholat di masjid organisasi NU dengan kunut subuh. Tapi saya tidak melakukan kunut karena penjelasan dari salah seorang ustadz. Saya hanya diam dan mengatakan Rabbana walakal hamd. Apakah selama saya sholat subuh tersebut tidak sah atau berdosa?
Karena saya pernah mendengar Ustaz Syafiq mengatakan bahwa kita harus mengikuti imam kunut. Naam jemaah. Hukum asalnya makmum itu wajib mengikuti imam. Dan kalau bicara tentang kunut subuh itu, memang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mensyariatkan kunut. Dan hadisnya ada yang menyebabkan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan kalau saya Maliki juga berpendapat bahwasanya kunut subuh itu adalah satu hal yang disyariatkan setiap sholat subuh karena memang ada hadisnya. Hadisnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran thumma tara. Nabi alaihi salatu wasallam pernah kunut selama 1 bulan. Kemudian beliau meninggalkan. Illal fajr falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Kecuali salat subuh, beliau tetap kunut subuh sampai meninggal dunia. Kalau saya hadis ini riwayatkan Imam Ahmad. Berdasarkan hadis inilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwasanya kita harus kunut ketika salat subuh. Tapi di hadis lainnya mengatakan Nabi enggak, Nabi berhenti. Enggak kunut kecuali kunut nazilah. Makanya di masanya Abu Bakar enggak kunut. Umar juga enggak kunut. Maka terjadilah khilaf di antara para ulama. Bahkan ada athar ya, ada penjelasan-penjelasan yang mengatakan Abu Bakar kunut, Umar kunut. Jadi masalah ini masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Maka kita harus berlapang dada. Dan ketika antum bermakmum, ana lebih mengikuti pendapat ikutin imamnya. Karena imamnya melakukan kunut karena ada landasan, walaupun landasan itu didhaifkan oleh imam yang lainnya. Seperti itu. Tapi kalau antum nggak mau ya nggak apa-apa, nggak bisa dipaksakan juga jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah harta waris mutlak tidak boleh diberikan kepada anak yang belum baligh? Kapan waktu yang tepat diberikan harta warisnya Ustaz? Bagaimana jika ada keperluan mendesak, kondisi anak tersebut miskin, kekurangan atau untuk keperluan sekolah, apa boleh diberikan Ustaz? Begini, jadi tidak boleh diberikan maksudnya itu tidak boleh diserahkan uang itu. Mamanya anak yatim ini punya warisan 100 juta. Nggak boleh dikasih 100 juta itu. Tapi untuk biaya hidupnya, maka dari uang itu diberikan untuk sekolahnya, untuk apa. Tapi tidak dikasihkan uang itu jamaah. Kapan uang itu diserahkan? Bukan hanya baligh, tapi rusyd. Karena ada anak baligh tapi nggak ngerti cara menggunakan uang. Mamanya kalau baligh sekarang umur berapa? Nah, antum udah baligh? Oh, masya Allah. Kapan baligh waktu itu? Udah lupa. Baik, kita lihat anak SMA rata-rata sudah baligh, anak SMP rata-rata sudah baligh. Tapi coba kasih warisan 100 juta sama dia. Berapa hari? Habis uang itu. Jadi bukan hanya baligh tapi rusyd. Rusyd itu artinya dia sudah bisa menggunakan uang itu dalam kebaikan. Cuma untuk biaya hidupnya ia dikasih untuk sekolahnya kalau katakan keperluan itu. Jadi maksudnya tidak wala tu'tus sufaha amwalakum allati di surat An-Nisa ya Allah jelaskan itu jangan dikasihkan orang-orang bodoh itu, jangan dikasih duitnya. Tapi kasihlah kebutuhan dia. Dia butuh sesuatu dikasih, butuh hidup fadl, butuh sepeda motor memang untuk sekolah kasih, tapi jangan dikasihkan uang warisannya. Ada anak dikasih uang warisan 1 M jemaah. Tidak sampai setahun habis. Kenapa? Tadi karena dia belum tidak jangkep akal saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum WRWB Ustaz.
Jangan bakhil lah nulis warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa warahmatullahi wabarakatuh. Antum gimana kalau ketemu orang Assalamualaikum maksudnya supaya ngurangin ngurangin energi yang keluar cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, satu fenomena yang saya dapatkan sebagai mahasiswa yang merantau yaitu kita di daerah perantauan banyak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Misalnya sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagi kami mahasiswa perantau yang tinggal di luar, biasanya muncul pikiran negatif dan berbuat maksiat. Contohnya nasihatnya juga, masukannya juga supaya kami mahasiswa perantau bisa istiqomah. Nah jemaah, orang yang merantau itu apalagi menjadi mahasiswa ya, yang tinggal di kos-kosan. Nasihat ana, carilah kos-kosan yang mengajak kepada kebaikan. Maka perlu juga kita memikirkan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Ana ingat tahun 93 di salah satu koran terkenal Indonesia itu disebutkan bahwa saya mahasiswa itu, nggak tahu itu penelitian di mana, kalau nggak salah 97% sudah nggak perawan lagi mahasiswinya. Dan yang mahasiswanya juga sudah nggak perjaka lagi. Itu tahun 93. Kalau sekarang bukan mahasiswa, anak SMA, SMP, na'udzubillah, dengan pergaulan bebas itu. Mahasiswa dianggap sudah dewasa sama orang tua, dianggap sudah bisa jaga diri. Tapi tetap itu anak-anak yang perlu bimbingan. Maka hendaklah engkau memilih kos-kosan yang nggak campur laki perempuan. Kemudian kos-kosan yang kalau ada musolanya, ada musolanya. Kos-kosan yang orang-orangnya pada sholat. Soalnya kalau tidak, ya namanya nggak ada yang mengingatkan. Kita ini sama orang tua dibangunkan aja kadang-kadang nggak bangun. Ana bangunkan anak-anak sholat itu kadang-kala bolak-balik. Sebelum subuh ana bangunin, ana sholat qobliyah subuh, ana bangun lagi setelah itu tidur. Gimana kalau dia di kos-kosan kira-kira itu? Siapa yang bangunkan dia? Makanya dulu ada seorang ibu, masya Allah, seorang wanita, dia cerita anaknya ngekos di Bandung kalau nggak salah ya. Setiap subuh dia telepon anaknya untuk memastikan dia sholat subuh. Kalau anaknya nggak bangun, dia telepon satpamnya, tolong bangunkan anak saya di kamar ini. Maka orang tua juga punya peran di sini. Jangan dilepas anaknya selesai. Maka perlu pilih kos-kosan yang benar ya. Kemudian yang kedua, memilih kawan yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, ketika fitnah. Kalau kita tahulah pergaulan bebas ini, engkau tundukkan pandanganmu. Kalau engkau sudah mampu menikah, menikahlah. Menikah. Emangnya ada aturan mahasiswa nggak boleh nikah? Nggak ada. Ngomong sama orang tua, nikahkan aku. Aku kuliah tapi nikahkan. Karena orang kalau sudah menikah itu paling nggak fitnahnya berkurang. Soalnya kata Nabi SAW, apabila seorang itu melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, apa yang harus dia lakukan? Falyarji ila ahli. Pulanglah kepada keluarganya. Pulang ke kos-kosan ndak ono sopo-sopo. Padahal disuruh pulang ke keluarganya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis yang ada di istrinya. Kalau nggak mampu, perbanyak puasa sunnah. Ya apa mau puasa sunnah Ustaz? Sembayangi bolong-bolong, puasa. Ya tadi cari lingkungan yang baik dan banyak berzikir. Karena zikir ini termasuk yang membentengi kita dari bisikan-bisikan berbuat dosa. Jemaah, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kesel Ustaz ini. Nah, insyaallah lain waktu apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Oh iya Ustaz, wis kesel masalahnya. Nanti ditanyakan ke Ustaz yang lainnya.
Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.